Ya, bahkan saya ketemu Pak Pram, Pak Gubernur, ya, begitu beliau terpilih, saya bicara JIS. To everyone tomorrow here in GIS, I hope that the stadium is going to be full. The national team can play here every international break. Okay. That would be nice as well. Laga kandang timnas Indonesia selalu menjadi pertandingan yang ditunggu oleh para fans Garuda. Melonjaknya prestasi timnas Indonesia di kancah internasional kembali membuat gairah para supporter timnas kembali membumbung tinggi. Selama ini GBK selalu menjadi home base andalan timnas jika menjamu tamunya. Kapasitasnya yang mampu menampung lebih dari 60.000 penonton membuat PSSI terus menjadikan GBK sebagai kandang timnas. Namun salah satu bek timnas Jody Amat buka suara mengenai kandang timnas usai dirinya menjalani debut bersama Persija Jakarta. Setelah menjalani debut bersama Persija dalam Super League 2025-2026, Jody Amat yang juga pemain timnas Indonesia ini pun merasakan langsung atmosfer pertandingan. Dalam pertandingan antara Persija dan Persita Tangerang dengan hasil akhir 4-0 dalam laga pekan pertama Super League 2025-2026 yang berlangsung di Jakarta International Stadium pada minggu lalu. Jody Amat mengakui bahwa atmosfer yang diberikan supporter Persija yakni Jakmania luar biasa. Selain merasakan atmosfer luar biasa supporter di JIS ini, Jody Amat pun menyebut bahwa timnas Indonesia layak bermain di Jakarta International Stadium. Walaupun demikian, dia memberikan catatan agar para pemain timnas bisa nyaman tampil di JIS. Menurutnya, skuad Garuda memang layak bermain di JIS karena atmosfer yang dihadirkan luar biasa. Akan tetapi, dia mengakui ada hal yang harus ditingkatkan, yakni masalah rumput. Pasalnya, mantan pemain Johor Darul Takzim tersebut menilai rumput di JIS kurang bagus, sehingga untuk pertandingan jeda internasional kurang nyaman. Rumput JIS memang sudah bermasalah sejak 2 tahun terakhir, terutama ketika venue berkapasitas 82.000 penonton itu ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Namun Jody Amat mengaku apabila kualitas rumput sudah meningkat, ini bisa menjadi hal bagus. Dia bahkan menilai akan sangat menyenangkan jika timnas Indonesia bisa bermain di JIS. Pasalnya, pemain bisa merasakan lebih dekat dengan supporter karena tak ada lintasan lari sehingga dukungan penuh dari penonton pun bisa dirasakan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menjanjikan timnas Indonesia akan bermain di Jakarta International Stadium pada suatu saat nanti. Sebagai bentuk keseriusan rencana skuad Garuda berkandang di JIS, Erick Thohir telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. JIS yang dibangun dalam era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI pada 2017 sampai 2022 pernah dipakai PSSI sebagai satu di antara tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Kan dulu satu di antara catatan Piala Dunia U17 2025 itu. Lalu juga tadi dilaporkan nanti sistem rumputnya karena memang tadi cahaya tidak merata. Rumputnya ini nanti ada sistem roll, jadi 2 minggu di roll top ini, ungkap Erick Thohir. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir memang telah mengungkapkan keinginannya supaya timnas Indonesia berlaga di JIS, stadion yang bisa menampung hingga 82.000 penonton. Namun dalam waktu dekat, Erick Thohir memilih Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai markas timnas Indonesia untuk beruji coba dengan timnas Kuwait dan timnas Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. JIS sendiri merupakan stadion termegah multifungsi yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gubernur Anies Baswedan mengatakan JIS merupakan stadion bertaraf internasional berdasar standar FIFA. Jakarta International Stadium memiliki tribun 3 tingkat, dapat menampung 82.000 penonton, sesuai standar green building dan standar FIFA, kata Anies dalam keterangannya. JIS dirancang dengan sistem atap buka tutup yang proses pengerjaannya sangat kompleks. Jakarta International Stadium yang proyek pengerjaannya digarap Jakpro Group disebut sejajar dengan Stadion Santiago Bernabeu milik klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Stadion Old Trafford Manchester United Inggris. Sampai-sampai JIS mendapat sorotan dari media Malaysia dan media Inggris. Baru-baru ini portal berita Fakat FC Malaysia dalam laporannya mengatakan Jakarta International Stadium merupakan stadion tercanggih se-Asia Tenggara. Jakarta International Stadium tercanggih se-Asia Tenggara setara JDT Stadium. Bunyi keterangan situs berita seputar sepak bola itu. Media Inggris Daily Mail dalam laporannya memasukkan Jakarta International Stadium dalam daftar 10 stadion termegah di dunia dan menyebut JIS berpotensi mengalahkan kandang Manchester United.
Di balik kemegahan JIS, pengelolaannya ternyata sudah jebol. Anggota DPRD Jakarta, Justin Adrian, mengemukakan Jakpro harus merogoh kantong hingga 200 miliar per tahun hanya untuk operasional pengelolaan JIS. Sementara itu, sejak tahun 2020, kinerja Jakpro terus mencatatkan laba negatif di angka ratusan miliar. Menurut Justin, JIS harus dilepaskan oleh Jakpro dan dikelola pihak lain agar kinerja keuangan BUMD Jakpro tidak terus terjun bebas. Terakhir pada tahun 2024 saja, Jakpro rugi 518 miliar, tuturnya di Jakarta pada Senin lalu. Maka dari itu, DPRD Jakarta, kata Justin, membuka peluang bagi siapapun yang berkompeten untuk mengelola JIS, agar bisa lebih dioptimalkan dari sektor olahraga maupun komersial. Namun tetap harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sekaligus memberikan manfaat bagi ekonomi warga sekitar. Menurutnya, jika ada pihak swasta yang tertarik untuk menjadi pengelola JIS, maka pihak swasta tersebut harus urunan ganti pajak ke masyarakat. Berbicara mengenai dua stadion termegah di Indonesia, JIS versus GBK, keduanya sama-sama megah, sama-sama jadi kebanggaan. Tapi perdebatan mana yang lebih baik selalu seru untuk dibahas. Nah, daripada cuma berdebat kusir, mari kita bedah tuntas keduanya. Coba bayangkan, GBK ini bukan cuma stadion, tapi sebuah kota olahraga. Luas total kompleksnya mencapai 279,1 hektar. Ini bukan cuma angka, di dalamnya benar-benar lengkap. Ada stadion utama, lapangan tenis, kolam renang, hingga arena basket. Konsepnya memang dirancang sebagai pusat olahraga dan kebugaran yang terintegrasi. Untuk stadion utamanya sendiri, kapasitasnya bisa menampung 77.193 orang. Sedangkan JIS mengambil pendekatan berbeda. Fokus utamanya adalah stadion super kolosal dengan kapasitas sedikit lebih besar dari GBK, yaitu 82.000 penonton dengan format all-seater, semua dapat kursi tunggal. Desainnya juga canggih, tribunnya sengaja dibuat 3 tingkat dan curam agar visibilitas penonton tetap optimal dari sudut manapun. JIS didukung oleh 2 teknologi fundamental, atap buka tutup retractable roof pertama di Indonesia, yang memungkinkan acara berlangsung dalam segala cuaca, serta lapangan rumput hibrida berstandar FIFA yang dapat dilindungi dan dipulihkan dengan cepat pasca acara. Kalau bicara sejarah, GBK adalah monumen hidup kebanggaan nasional. Usianya sudah mencapai 63 tahun di 2025. Sebagai anak baru, JIS baru diresmikan pada April 2022. Usianya baru sekitar 3 tahun di 2025. Terkait biaya pembangunan GBK, dibangun dengan biaya awal sekitar 12,5 juta US$. Sementara JIS adalah investasi raksasa di era modern. Total biayanya mencapai 3,6 triliun dari pemerintah pusat ditambah 900 miliar dari dana Pemprov DKI. Biaya super besar diinvestasikan pada teknologi, kenyamanan, dan inovasi. Setelah membedah keduanya, jelas bahwa pembandingan JIS dan GBK itu seperti membandingkan apel dan jeruk. Keduanya punya kelebihan dan pesonanya masing-masing. GBK adalah tentang sejarah, kebanggaan nasional, dan sebuah kompleks olahraga legendaris yang sudah mendarah daging di hati masyarakat Indonesia. JIS adalah simbol kemajuan, sebuah jawaban atas kebutuhan zaman, dan stadion multifungsi yang super modern, canggih, dan berani menatap masa depan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah JIS layak menggantikan GBK? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.